Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel Demeter Tarot Indonesia. Terima kasih untuk hadir dan menyimak reading ini. Kali ini gue mau melakukan reading untuk spesial Valentine Edition kamu. Buat Sun, Moon, dan Rising Sign, laki-laki ataupun perempuan yang single, yang relationship, yang udah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Spesial untuk Valentine Day kamu, ya. Pasangan kamu di bulan Februari 2021. Dan reading ini tidak ada timeline, jadi nggak hanya untuk bulan Februari, tapi secara overall, secara general, mengenai seseorang yang kamu sedang memiliki koneksi di momen-momen Valentine ini. Bagaimana intention dia ke kamu, apa yang dia rasakan terhadap kamu, bagaimana hubungan kamu dengan dia, dan guidance. Kartu kamu adalah Four of Pentacles, lalu Death card, The Sun, Justice, Five of Pentacles, The World, The High Priestess, The Moon, dan King of Wands. Bottom of the decknya adalah Seven of Pentacles. Oke, Scorpio. Sebelumnya gue mau mengingatkan buat teman-teman Scorpio yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Demeter Tarot Indonesia, aktifkan notifikasi belnya, dan juga join membership di channel ini. Karena dengan berlangganan sebagai member, kamu bisa lebih dulu mendapatkan update video terbaru sebelum video tersebut dipublish untuk umum. Dan juga kamu bisa mendapatkan personal tarot reading gratis di setiap live stream di hari Minggu jam 16.00 WIB atau jam 4 sore. Dan juga buat semua teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, konsultasi secara private mengenai permasalahan relationship kamu, asmara, jodoh, karir, general, silakan aja kontak nomor gue yang ada di layar kamu saat ini. Oke, ya kita lanjutkan untuk Scorpio. Beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan sesama Scorpio juga, ada Pisces, ada Libra, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan mungkin ada dari zodiak yang lain. Oke, seseorang yang kamu rasa resonate, yang sedang memiliki koneksi dengan kamu di momen Valentine ini, khususnya dia masih mencoba untuk merawat hubungan dengan kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia sabar menunggu hasil dari hubungan kalian berdua moving forward. Okay. Dan mungkin dia agak sedikit unsure jadinya ya kalau hasilnya akan seperti yang diharapkan atau enggak. But at least dia memikirkan gimana cara yang terbaik untuk kalian berdua. Oke, mungkin waktu progres untuk hubungan kalian berdua itu enggak secepat yang diharapkan. Banyak hal-hal yang harus sabar menunggu ya, karena maybe ada divine timing, ada proses dari banyak hal yang nggak bisa secepat yang diharapkan dan agak lama. Mungkin kalian kayak udah kenal sekian lama, 7 bulan udah PDKT, atau bahkan maybe ada yang 7 tahun PDKT, atau udah menjalin hubungan sekian lama tapi belum ke arah konklusif atau belum ke arah final, misalnya seperti menikah dan lain sebagainya. Beberapa di antara kalian ada yang pernah putus nyambung hubungannya dengan orang ini, atau mungkin koneksinya udah pernah hilang dan sekarang muncul lagi gitu ya, like rebirth. Ada transformasi dalam hubungan kalian, ada perubahan, dan ada hal-hal yang baru yang kalian mulai dengan orang ini yang gak akan sama lagi seperti yang dulu. Okay. Well, beberapa di antara kalian mungkin juga ada yang sempat bercerai dengan orang ini, tapi kalian masih mengharapkan atau menjalin koneksi dengan orang ini. Ya, dia sangatlah optimis sebenarnya dalam hubungan awalnya. Dia merasa passion, dia merasa bahagia untuk bersama kamu, positif, dan juga semangat ya, jujur, banyak keterbukaan. Dia benar-benar terbuka padanya atas segala-galanya ke kamu,
dan dia juga menginginkan hal yang sama. Dia menginginkan kamu melakukan yang sama seperti yang dia suguhkan ke kamu gitu ya, keterbukaan, kesetiaan dan lain sebagainya. Jadi balance effort yang dia berikan ke kamu, dia mengharapkan balance effort dari kamu. Oke. Justice juga menggambarkan akan ada committed relationship ya, komitmen yang kalian sepakati bersama sebagai rules yang harus ditaati, dipertanggungjawabkan, dan akan ada konsekuensi dari pelanggaran rules tersebut ya. Misalnya kalau bohong nanti gini, kalau selingkuh kalian bisa begini begitu. So ada rules ya dalam hubungan yang konsekuensinya akan sama berat dengan pelanggarannya. Oke. Nah, mungkin orang ini memiliki karakteristik Scorpio juga. Ya, kalau kalian sama-sama Scorpio, kalian mestinya saling mengerti karakter masing-masing karena akan ada kesamaan ya, seperti melihat mirror, melihat kaca. Dan dari sifat Scorpio ini memang benar-benar straight ya. Kalau salah langsung sting the person gitu kan, racunnya langsung jalan, langsung nusuk gitu ya, sebagai konsekuensi. But bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, melainkan mungkin dia hanya menunjukkan sisi-sisi dinginnya aja, sisi hitamnya aja, tapi bukan berarti dia 100% black, hitam, atau 100% jahat. Ada sisi putih di balik sisi hitamnya, dan juga sebaliknya, ada hitam dan putih, dan semua ini akan adil atau setara ya. Jadi kamu harus bisa nerima dia dark side-nya dan light side-nya. Ini dark side, ini light side. Ya, bisa dibilang begitu. Sisi baik, sisi buruk. Oke. Dan mungkin di saat-saat dark side-nya pasangan kamu sedang mempengaruhi hubungan kalian, dia menjadi seseorang yang overprotective, orang yang curigaan, mungkin pelit, perhitungan, orang yang gak percayaan, orang yang gak bisa terbuka, yang distant somehow, kayak jaga jarak gitu ya, diam, gak banyak ngomong, tapi pandangannya mencurigakan ke kita gitu kan. Anyway, nah orang ini mungkin memiliki feeling insecure secara personal di dalam hatinya atau dalam pikirannya, yang somehow kalian butuh untuk ngelihat lebih dalam untuk ngertiin dia, atau menjadikan diri kamu seandainya kamu di posisi dia. Ya, mungkin kamu akan mengalami atau merasakan feeling insecure yang sama. Beberapa di antara kalian ada yang nyuekin dia, dinginin dia, bahkan ada yang ninggalin dia karena sifat dia yang mungkin gak bisa kalian terima gitu ya, atau menurut kalian gak adil, dan dia merasa sangatlah being left out ya, ditinggalkan, kesepian, kesulitan, dan butuh seseorang untuk mendampingi dia di saat-saat seperti ini. Butuh kamu yang pasti. Dia sebenarnya mencoba untuk keluar dari badai di dalam hubungan kalian. Dalam susah senang dia masih berusaha untuk moving forward, masih berusaha maju. Ini kan seperti seseorang yang di luar rumah dan dalam keadaan badai. Dia mencari rumah itu, dan sekarang ini dia di dalam rumah itu dan mengunci diri dia di tempat yang aman. Nah, dalam hal ini dia tuh mencari secure, keamanan. Entah keamanan dalam hati atau keamanan dalam finansial juga,
ya. Everything about secure. Karena yang dia inginkan adalah hubungan yang aman, ya. Aman dari banyak hal pastinya. Dari segi finansial, dari segi betrayal, dari segi penipuan, manipulasi, dan anything else. Ya mungkin dia udah melalui badai-badai tersebut di past relationship dia yang membuat dia jadi orang yang gak sama seperti dia yang dulu, yang terlalu polos mungkin, or whatever. Dan saat ini dia punya banyak hal yang menjadi past trauma, yang bikin dia jadi overprotective. Anyway, untuk meyakinkan orang ini, kamu juga butuh being truthful, jujur apa adanya dan berani. Untuk meyakinkan orang ini untuk percaya ke kamu, atau untuk terbuka ke kamu, untuk bisa membuka hatinya ke kamu. Kalau kamu yang lagi falling in love dengan orang ini, dan orang ini kayaknya dingin banget, orang ini kayaknya distance, dan susah untuk buka hati buat kamu, memang butuh perjuangan untuk ngedapetin hati dia. Karena mungkin ada satu sisi karakter dia atau pas trauma dia dengan hubungan-hubungan yang lalu. Anyway, dari The World ini menggambarkan akan ada completeness di dalam hubungan kalian berdua, akan ada hasil dari perjuangan kalian berdua, dan new chapter akan terbuka setelah menutup chapter yang lama atau cycle yang lama. Beberapa di antara mereka mungkin adalah seseorang di tempat yang jauh, misalnya foreigner, atau seseorang yang suka traveling, ya. Intinya banyak perubahan di dalam love life kamu di saat kamu berdiri dengan dia, dan perubahan itu akan balance. Perubahan di dia, perubahan di kamu. Jadi sama-sama. Oke. Nah, the high priestess ini adalah dia seseorang yang sangat intuitif. Dia diam bukan berarti dia nggak tahu. Ya. Dia mengandalkan feeling, dan juga cuma ada black and white dalam mind dia, ya. Jadi kalau lo nggak sayang sama gue, berarti lo benci sama gue. Just that, nggak ada di tengah-tengah gitu ya. Nggak ada 50-50 intinya. Kamu harus menunjukkan hitam atau putih, iya atau enggak. Nggak ada kalimat mungkin, So everything is about black and white. Dan juga dia menyadari bahwa semua orang itu ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada sisi dimana kalian melakukan sesuatu dengan sadar dan dengan nggak sadar. So dia ini sebenarnya sangat spiritual dan peka terhadap banyak hal, ya. Terhadap kamu dia peka. Dia bahkan mungkin bisa memiliki psychic energy, punya feeling yang kuat, dan feeling ini, intuisi ini yang membuat dia menjadi aneh gitu ya, atau menjadi insecure tanpa sebab, ya kan. Walaupun sometimes intuisi dia itu dimanipulasikan oleh fear dia, ketakutan dia, kekhawatiran dia. Ya. The Moon juga bisa menggambarkan di saat ada rahasia, ada sesuatu yang belum terungkap dalam hubungan kamu dengan dia, yang masih belum jelas, ya. Nah, gue mau coba untuk klarifikasikan beberapa kartu untuk pasangan Scorpio. Pasangan Scorpio di momen Valentine Februari 2021. Kenapa dia begitu gak yakin gitu ya, begitu tertutup ke kamu? Apa yang sebenarnya dia benar-benar rahasiakan dari kamu?
Nah, di sini gue melihat bahwa orang ini mungkin adalah seseorang yang pekerja keras. Dia mendapatkan keuangan yang lebih, yang cukup, yang banyak ya, gaining a lot of money. Dan orang ini nggak mau begitu aja dimanfaatkan karena dia usaha ya. Karena usaha dia mendapatkan banyak uang. Dia nggak mau begitu aja dimanfaatkan. Mungkin financial problem ya, yang bikin dia jadi nggak gampang percaya ke orang. Ada past trauma juga, sulit untuk berbagi. Beberapa di antara mereka mungkin pelit ya, walaupun mereka banyak uang tapi pelit. Orang ini benar-benar adalah seseorang yang kaya ya. Nggak cuma materi tapi pengalaman dan kaya akan pengetahuan yang gue lihat. Mungkin karena banyaknya hal yang pernah dialami membuat pelajaran untuk dia untuk nggak terlalu naif, nggak terlalu gegabah dalam menghadapi suatu hal atau dalam menentukan keputusan, dalam memberi atau dalam terbuka. Anyway, jadi dia tertutup banget atau sulit untuk open ya, ibaratnya sulit untuk open heart untuk kamu. Well, di The Moon ini menggambarkan ada suatu misteri dalam hubungan kalian mengenai seorang perempuan. Ya, kalau dia adalah laki-laki, mungkin dia menyimpan rahasia mengenai hubungan dengan seorang perempuan yang lain, atau rahasia terhadap ini bisa aja anyone ya, bisa mantan dia, bisa new person, atau bahkan orang lain ya, misalnya seperti ibunya. Oke. Tapi beberapa di antara kalian beriling dengan seseorang yang menyimpan rahasia mengenai another person di tempat yang jauh. Jadi orang ini mungkin memiliki koneksi dengan seseorang yang long distance relationship dengan dia. Jadi jangan ngelihat orang ini hanya dari luarnya aja, dari penampilannya aja, atau dari sikap di awal, tapi kamu harus lihat dia lebih ke dalam, karena ada banyak misteri yang dia simpan atau yang dia lakukan sekian lama, dari awal kamu kenal dia sampai sekian lama kamu menjalani hubungan dengan orang ini. Ya, mungkin sekian lama kamu jalan dengan dia, belum tentu kamu kenal dia sepenuhnya. Oke, masih ada hal-hal yang belum kamu tahu, belum kamu lihat, tersembunyi. Anyway, beberapa di antara kalian beriling dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ataupun Pisces ini ya. Tadi gue bilang juga ada Scorpio, Libra. Dan orang ini akan menunjukkan ke kamu action louder than words, yang artinya lebih menunjukkan dari sikap. Mungkin dia nggak banyak ngomong, nggak banyak curhat, tapi dia lebih ke arah bukti, tindakan, fisik. Ya. Nah, dari tindakan-tindakan dia, keputusan-keputusan dia, pengorbanan dia yang secara fisikal kamu bisa lihat. Nggak bisa garansi 100% apa yang dia lakukan itu 100% adalah apa yang dia rasakan. Karena belum tentu ya. Ada sesuatu yang masih tersembunyi dari perbuatan-perbuatan dia. Jadi inti dari reading ini, don't judge the book from the cover. Jangan lihat dari luarnya aja, oke? Atau jangan ambil kesimpulan dari komunikasi dia yang manis atau komunikasi dia yang curigaan dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya ada maksud lainnya atau ada sebab yang lain yang dia nggak bilang dan hanya dia ungkapkan sebagian dan sisanya dia rahasiakan buat diri dia sendiri. Ya, beberapa di antara kalian berdealing dengan psychic energy di dalam hubungan dengan orang ini, entah mengenai magic atau anything else.
ya. Well, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading kalian. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.